berkontribusi untuk bangsa ini. Sebagaimana Syekh Muhammad Nawawi hidup di masa penjajahan, maka ketika beliau di negeri beliau tidak bebas untuk mendidik umat, maka beliau kembali lagi ke tanah suci. Yang sebelumnya beliau haji, setelah itu beliau diam di Mekah selama 3 tahun, kemudian pulang ke tanah air. Ketika tanah air, beliau menggelorakan jihad melawan para penjajah, dan para penjajah merasa bahaya dari perkataan, dari ceramah-ceramah, dari pidato-pidato Syekh Muhammad Nawawi, sehingga beliau diintimidasi, beliau tekanan-tekanan, akhirnya beliau kembali lagi ke Mekah, dan dari situlah beliau mendidik para generasi selanjutnya. Makanya di generasi selanjutnya beliau yang menjadi proklamir sebagai tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia adalah murid-murid beliau yang ada di Tanah Suci, yaitu Bapak Dr. Haji Samsul Munir Amin MA. Beliau adalah salah seorang ulama Indonesia yang produktif, dan beliau juga menulis sebuah buku yang berjudul Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Sayyidu Ulama Hijaz. Nah, beliau mungkin akan membahas tentang siapa beliau, terutama yang di Hijaz ya, Sayyidu Ulama Al-Hijaz. Karena mungkin di Indonesia sudah, tadi di Mesir sudah, mungkin lebih pembahasannya adalah di negeri Hijaz atau yang dinamakan sekarang adalah Mekah, Madinah. Beliau lahir di Tegal. Nah, Tegal ya, Tegal ini Jawa Tengah ya, dekat dengan Brebes. Pada tanggal 19 Februari tahun 1963. Beliau sekarang tinggal alamat beliau ada di Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kilometer 3 Kalibeber, Wonosobo. Jabatan beliau sekarang adalah Ketua Lembaga Kajian Islam Nusantara dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Universitas Sains Al-Quran, Unsik, Wonosobo. Riwayat pendidikan beliau, yang pertama beliau sekolah di Surodadi, Kabupaten Tegal, kemudian Malang, kemudian di Buntet Pesantren. Beliau juga alumni dari Buntet Pesantren. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada Fakultas Dakwah UIN Wali Songo Semarang lulus pada tahun 1990. Kemudian lanjut S2 di Unisma Malang lulus pada tahun 2001. Kemudian di universitas kembali ke Universitas UIN Wali Songo atau di perguruan tinggi UIN Wali Songo untuk mengambil S3 dan selesai pada tahun 2002. Pendidikan tambahan, beliau juga pernah mondok di Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang dari tahun 76 sampai tahun 79, kemudian di Buntet Pesantren pada tahun 79 sampai tahun 82, kemudian di Kaliwungu Kendal pada tahun 82 sampai 83, kemudian di Pesantren Al-Falah Mangkang Kulon Semarang tahun 84 sampai 90. Kemudian juga mengikuti High Education Leadership and Management Course Center of Education Leadership in McGill Universitas Montreal, Kanada pada tahun 2006. Beliau juga aktif ya di berbagai organisasi. Di antaranya beliau menjadi Ketua Komisi Dakwah MUI Wonosobo tahun 2016 sampai 2021. Kemudian menjadi Ketua Rumah Mu'allaf MUI Wonosobo tahun 2018 sampai 2002. Kemudian Ketua Umum IJMI Orda Wonosobo tahun 2018 sampai 2003. Kemudian menjadi Pengurus Abdi Jawa Tengah tahun 2017 sampai 19. Kemudian menjadi Pengurus LPTNU Jawa Tengah tahun 2018 sampai tahun 2022. Beliau juga banyak menerbitkan karya, di antaranya karya Surga di Bawah Kaki Ibu, penerbit Pustaka Pesantren Yogyakarta 2005. Terutama yang paling penting sesuai dengan tema kita pada seminar ini, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di mata ulama Hijaz dan Mesir. Kepada Bapak Samsul Munir, kami persilahkan.
Mungkin kalau kita membaca biografi ulama-ulama Arab, terutama ulama-ulama zaman dulu, ini bukan suatu yang asing. Karena semua ulama di zaman dulu pasti akan menguasai multi disiplin ilmu. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin sudah zaman spesialisasi atau takhusus, jadi hanya bidang-bidang tertentu dia menguasai, tapi di bidang lain itu tidak menguasai. Karena kalau zaman dulu seperti seorang fakih ya, seorang fakih itu pasti usuli. Kalau seorang usuli pasti fakih. Kalau zaman sekarang sudah berbeda ya. Kalau fakih belum tentu usuli, tapi kalau usuli yang ahli dalam bidang usul fiqh pasti fakih. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi, ini sebenarnya harapan dari sang ayah ya. Begitu juga sang ibu ingin menjadikan anaknya seperti Imam Nawawi. Sebagaimana tadi sudah disinggung ya, Imam Nawawi adalah kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita membaca kitab Kama Qala Asy-Syaikhoni, itu maksudnya adalah Imam Nawawi dalam fikih Syafi'i ya, bukan dalam hadis. Syaikhoni itu yang pertama adalah Imam Nawawi, yang kedua adalah Imam Rafi'i. Lah Nawawi sama Imam Rafi'i ini dinamakan Syaikhoni atau lebih dikenal dengan istilah Muharrirul Mazhab. Ada yang paham ya istilah Muharrirul Mazhab? Jadi setelah ilmu-ilmunya Imam Syafi'i dikumpulkan, yang terutama dalam kitab Nihayatul Matlab punya Imam Haromen, makanya Imam Haromen ini dijuluki dalam fikih Syafi'i dijuluki Al-Imam, karena beliau yang mengumpulkan ilmu-ilmunya Imam Syafi'i yang tercecer di seluruh penjuru dunia. Kemudian ditahdzib, ditahdzib artinya dibersihkan gitu ya dari pendapat-pendapat selain ulama Syafi'i. Kemudian sampai menjadi benar-benar murni pendapatnya Imam Syafi'i dan para ashabnya Imam Syafi'i. Beliau berharap bahwa makanya ketika kita memahami Syekh Nawawi dan Syekh Imam Nawawi, ya kita harus membedakan ya. Kalau Syekh Nawawi ini berarti maksudnya adalah Al-Bantani awil Jawi. Lah Jawi di sini bukan istilah Jawa ya. Jawa Tengah atau Jawa Barat atau Jawa Timur ya. Jawa di sini adalah istilah yang belum ada Indonesia untuk Janub Syarq Asia atau Asia Tenggara. Itu mengatakannya Al-Jawi. Makanya itu masuk Patani, masuk Malaysia, masuk Brunei Darussalam, dan juga masuk Indonesia secara keseluruhan. Lah Imam Nawawi ahli dalam bidang fikih, beliau ahli dalam bidang fikih. Beliau ahli dalam bidang tasawuf, beliau juga sama-sama zuhudnya. Imam Nawawi sangat zuhud sekali. Bahkan di antara salah satu karomahnya, jari Imam Nawawi itu mengeluarkan cahaya ketika lampu mati. Begitu juga Syekh Nawawi ketika beliau menulis salah satu syarah dari Bidayatul Hidayah yang dinamakannya Maraqil Ubudiyah, itu lampu mati dan beliau meminta kepada Allah untuk memberikan cahaya dari tangannya. Akhirnya tangannya mengeluarkan cahaya, beliau menyempurnakan kitabnya dalam bidang tasawuf. Ya, mungkin di sini ada dua pertanyaan ya yang dari mahasiswa saya kumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa skrif. Yang pertama mungkin ditanyakan kepada Bapak Kiai Haji Nora ya, Nora Ismail ya. Pertanyaan pertama yaitu bahwa Syekh Muhammad Nawawi, beliau adalah seorang yang sangat alim, menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada di dunia. Itu pada zamannya. Apakah pada zaman ini beliau juga masih terkenal? Jikalau masih terkenal, bagaimana kita meneladani agar kita bisa menyerupai beliau minimal dalam bidang ilmu fikih dan ilmu akhlak? Mungkin kepada Bapak Kiai Haji Ismail ya, kami persilakan untuk menjawab. Mungkin mikrofonnya ya. Oke. Untuk pertanyaannya saya jawab khalil yadil al-waqi' ujib. Bahasa Arabnya mungkin seperti itu. Biarlah fakta yang menjawab apakah Syekh Nawawi sekarang ini masih
masyhur, masih terkenal, masih harum namanya. Menurut saya masih sangat harum nama beliau, masih menjadi inspirasi ya bagi banyak orang, khususnya bagi para pelajar Indonesia. Tulis oleh Ahmad Ghazali di sini, inspirasi min syubban ya talabatul ilm al-Indonesian. Jadi inspirasi utama bagi para penuntut ilmu ya. نشكر جزيل الشكر لجميع المتحدثين الأفاضل على ما قدموا لنا ونفعنا الله بعلومهم آمين. ونشكر أيضا لسعادة رئيس الجلسة على رئاستها هذه الندوة الأستاذ مشكور معاذ. والمشاركون الكرام، نشاهد الآن على إمضاء مذاكرة التفاهم بين جامعة علوم الفقه شيخ نواوي وجمعية نهضة العلماء فرع خاص في مصر العربية. وخير ما نختم به هذا البرنامج قراءة الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقبل الخروج نرجو من كافة المشاركين لفتح الكاميرا لأخذ صورة الجماعية الافتراضية، ولمن تحمل هذه المسؤولية لأخذ صورة المشاركين فعليه فليتفضل.